Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Sabtu yang cukup cerah nampak dari wajah Bapak Ibu guru media sekalian hari ini. Insyaallah kita masih bisa bersama-sama hari dalam kajian rutin. Insyaallah pada pagi hari ini Bapak Ibu kita, Bapak Dr. Sumirni akan berikan materi mengenai menjaga lisan. Seperti biasa sebelum kita mulai, kami minta para bapak dan ibu untuk senantiasa menjaga kondisi, maksudnya untuk senantiasa mendengarkan kajian dengan hikmat, dengan satu tidak asik mengobrol, kedua sebisa mungkin sementara untuk menyimpan handphone, ya, kecuali daripada genting. Dan ketiga, insya Allah kita bisa kembali pulang mendapatkan ilmu untuk kita sehari-hari. Baik, pada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi huquqillah madada ma fi'illah. Salatan daimatan bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhabatillah wa farrajallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang mulia, wabil khusus segenap pengurus Masjid Nurul Hikmah yang terhormat. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan ma'unah yang selalu Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa meringankan langkah kita menuju tempat yang mulia, tempat yang diridai oleh Allah, tempat yang oleh Nabi disetarakan dengan taman surga, yaitu halaqatul dzikri, ya, di mana di situ dibahas ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita memulai kajian duha pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan mengenang sejenak jasa-jasa baik dari kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, semua guru-guru kita yang masih ada bersama kita. Mereka semoga selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, bisa menemani kita untuk menambah nilai takwa kita dan mahabbah kita kepada Rasulullah yang telah dipanggil oleh Allah. Kita berdoa semoga Allah selalu merahmatinya dan menurunkan maghfirahnya serta menjadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah. Kita doakan juga kepada anak-anak kita, cucu kita, keponakan kita yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari rezeki. Mudah-mudahan semuanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dengan mudah menggapai cita-citanya. Kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada hari ini sakit, tertimpa musibah, terlilit hutang dan lain sebagainya, semoga penyakitnya disembuhkan oleh Allah, musibahnya diringankan, hutangnya dilunasi. Dan tak lupa kita sebagai sesama muslim mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk memerdekakan bangsanya, dirinya, agamanya. Wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah jaga mereka, Allah bantu mereka, Allah menangkan perjuangan mereka. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadhihi niyyah al-Fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, hari ini kita akan membahas masih berkelanjutan dengan upaya untuk menjaga lidah. Saya masih mengumpulkan ayat dan hadis-hadis. Sekarang kita bahas tentang hadis-hadis dan belum mencapai kajian-kajian tasawufnya. Ya, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan lihat bagaimana para sufi itu menjelaskan dan berupaya untuk menjaga lidah. Karena lidah kita ini, kalau orang bilang kan lidah tak bertulang jadi berbeda dengan yang lainnya, maka dia amat sangat mudah untuk digunakan, baik untuk kebaikan, boleh juga untuk keburukan. Satu di antara yang diminta oleh Nabi Allah Ayub, para bapak ibu sekalian, Nabi Ayub itu katanya Allah uji dengan kematian binatang ternaknya yang ratusan ekor. Mati juga anak-anaknya, semua mati. Istri-istrinya itu minta cerai. Tinggal satu, yaitu Nasuha namanya. Nah, badannya juga tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai semuanya katanya itu, bahasa kita katanya korengan begitu. Korengannya bukan korengan kecil-kecil, tapi berupa luka yang sangat luar biasa. Semua orang membencinya, tinggal satu istrinya yang setia melayaninya, yaitu Ibunda Nasuha namanya. Makanya nanti disebut dengan taubatan Nasuha, karena taubatnya Nasuha itu adalah taubatnya istri Nabi Ayub. Satu yang diminta oleh Allah, ya Allah, kalau engkau ingin menguji harta saya silakan, hancurkan semuanya. Kalau engkau ingin menguji anak-anak saya, silakan matikan mereka semua. Kalau engkau ingin menguji istri-istri saya, jadikan mereka benci kepada saya. Kalau engkau ingin menguji anggota tubuh saya, ya Allah, satu yang saya minta, jangan engkau bikin sakit lidah saya. Hanya modal inilah saya akan terus berzikir kepadamu. Itu yang diminta oleh Nabi Ayub. Jadi badannya semua sakit, korengan kalau kita bilang, tapi Nabi Ayub minta satu, lidahnya jangan sampai korengan gitu. Supaya apa? Supaya tetap bisa berzikir kepada Allah gitu. Nah, ini luar biasanya lidah, sehingga Nabi Ayub minta supaya itu jangan dirusak, itu jangan disakiti oleh Allah. Dan Allah karuniakan lidah yang tetap sehat, sehingga walaupun badannya hancur dengan berbagai macam penyakit, tapi lidahnya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk. Yang pertama, lidah ini bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa masuk ke dalam surga dan bisa menjauhkan dari neraka. Modalnya lidah. Kalau kita nggak bisa jaga lidah kita, sangat memungkinkan lidah kita akan memasukkan kita ke dalam neraka. Tapi kalau kita bisa jaga lidah kita, kita gunakan untuk berbicara yang baik, untuk berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, memuji kebaikan manusia, insya Allah lidah tersebut akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih hebat dari amal-amal besar yang Allah wajibkan kepada manusia, menjaga lidah jauh lebih besar lagi daripada itu. Kita lihat hadisnya. Wa'an Mu'adz qala, dari Mu'adz bin Jabal nama lengkapnya, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata,
"Ya Rasulullah, beritahukan aku satu perbuatan, ya. Tapi perbuatan tersebut bisa memasukkan saya ke dalam surga, wa yubaiduni 'anil nar, sekaligus menjauhkan saya dari neraka." Satu kerjaan bisa menyelamatkan masuk surga dan bisa menjauhi masuk neraka. Amal apa yang kayak begitu? Qala, Nabi menjawab, "Laqad sa'alta an 'azim." Wahai Muaz, kamu pertanyaannya luar biasa banget. Kira-kira begitu, ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Tapi wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah taala alaihi. Tetapi ya, amal tersebut mudah bagi siapa saja yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya sebenarnya bukan amalan kecil yang bisa memasukkan ke dalam surga dan bisa menyelamatkan dari neraka. Tapi kalaupun itu amal besar, namun jika dipermudah oleh Allah, itu semuanya akan menjadi mudah. Ya, dimulai dari yang besar-besar dulu, sampai nanti akhirnya puncaknya satu, gitu ya. Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, hendaknya engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Ya, menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu itu termasuk yang bisa menyebabkan orang masuk surga dan menjauhi dari neraka. Tapi ini berat juga, gitu ya. Yang kedua, wa tuqimus sholata, dan engkau melaksanakan sholat. Ya, sholat bisa menjadikan orang masuk surga dan bisa menghindari dari neraka. Wa tu'tiyaz zakat, ya, dan engkau menunaikan zakat. Begitu juga, ya, zakat bisa menjadikan orang masuk surga dan bisa menjauhi dari neraka. Wa tasumu ramadhana, dan engkau puasa bulan Ramadan. Ya, puasa Ramadan juga bisa menyelamatkan orang masuk ke dalam surga dan menjauhi orang dari neraka. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu pergi haji jika kamu mampu membiayai perjalanannya. Pergi haji Allah jamin, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji mabrur tidak ada pahalanya kecuali masuk surga. Ya. Orang yang puasa Ramadan begitu juga. Kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia pahalanya langsung aku serahkan kepadanya kecuali puasa. Puasa itu milik aku yang nanti menjaganya dan aku yang akan memberi pahalanya. Kenapa kalau Allah turun tangan langsung untuk melaksanakan atau membayar puasa ini? Tidak ada lain karena puasa Ramadan itu adalah ibadah yang besar, sehingga Allah yang menjaga pahalanya, Allah yang menuliskan pahalanya. Ya, ibadah yang lain cukup malaikat hafazah yang kiri dan kanan mencatat pahala-pahala kita, tapi untuk puasa Ramadan yang mencatat pahala, yang menilai pahala, seberapa besar pahala puasa itu hanya Allah yang tahu. Karena itu pahala puasa Ramadan itu besar sekali. Nah, ini amal-amal besar. Kemudian Nabi melanjutkan, Ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Ya, as-saumu junnatun, puasa yang pertama, ya. Pintu kebaikan yang pertama adalah puasa, karena puasa adalah benteng. Ya. Orang kalau lagi puasa, ghibahnya juga kadang-kadang terkurangi. Hati-hati ya lagi puasa. Nah, ya kan? Tapi kalau lagi enggak puasa ngomongin orang kan enak aja gitu, ya kan? Nyerocos aja. Lagi berdua ngomongin orang, datang lagi bertiga, makin ramai lagi itu. Ya, itu. Tapi kalau lagi puasa, pasti di antara 3 orang tersebut ada yang mengingatkan. Walaupun kadang-kadang ingatinnya juga salah juga. Ya, jangan ngomong
ngomongin orang lu, ya kan, dosa, ini kan lagi puasa. Nah yang satu ngomong, emang kita ngomongin orang, ini emang dia begitu katanya. Ya, masih ada yang membela itu. Padahal ngomongin orang tentang keburukannya, ya itu yang namanya ghibah, ya kan? Nah, ketika orang berpuasa itu jadi benteng, ya. Kalaupun tidak terkuras, terkikis semuanya, paling tidak kurang, gitu, ya. Orang ketika berpuasa, ya bisa menjaga matanya, bisa menjaga kakinya, bisa menjaga lidahnya untuk membaca Al-Quran, ya. Nah, itu namanya puasa junnah namanya. Kemudian as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ya, yang kedua termasuk pintu-pintu kebaikan adalah bersedekah yang dapat memadamkan murka Allah sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya, Bapak Ibu sekalian, upayain paling enggak sehari itu harus ada sedekah. Mau banyak mau dikit sesuai dengan kemampuannya. Ya, terutama subuh. Ya, terutama subuh. Kalau sholat subuh bawa ada duit 5 ribuan gitu ya. Kalau nggak ada 5 ribuan ya 50 ribuan bawanya. Ya, kalau nggak ada 5 ribuan bawa 50 ribuan. Nah, di situ 2 malaikat akan turun. Ya, tidak ada satu hari di mana berlewat ya, satu hari itu lewat kecuali 2 malaikat turun di waktu pagi, di waktu subuh. Di waktu subuh, maka di waktu itu malaikat pertama berkata, "Ya Allah, ya tambahkan rizki bagi orang yang mau bersedekah." Ya, yang kedua berdoa, "Ya Allah, hancurkan rizki dan harta orang-orang yang menyimpan hartanya, yang tidak mau menyedekahkannya." Kalau bapak ibu punya duit, anaknya sakit, anaknya susah diatur, istrinya sakit, orang tuanya sakit, itu pasti nggak sedekah. Ya, maka sebelum dihukum oleh penyakit, dihukum oleh musibah, biasain setiap subuh bersedekah. Nah ini katanya disebut dengan abwabul khair namanya. Kemudian wassalatu rajuli fi jawfil lail. Dan termasuk abwabul khair adalah ya sholatnya seseorang ya di malam hari. Ya, orang kalau udah sholat di malam hari, doanya itu bu kayak orang mana ya, 10 kali memanah 10-10-nya tepat. Itu ibaratnya oleh Imam Syafi'i dibilang seperti itu. Kalau orang berdoa di malam hari bagaikan orang memanah ya, 10 memanah 10-10-nya tepat kena. Gitu. Artinya apa? Semua doa yang dilantunkan, semua permohonan yang disampaikan oleh Allah di malam hari di waktu salat malam itu dapat dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi memang nanti realisasinya Allah butuh waktu, ya. Allah butuh waktu untuk apa? Supaya orang lain kagak kaget sama kejadian yang ibu miliki. Ibu tiap malam doain, Allah jadikan saya orang kaya. Allah terima. Iya baik, saya kayakan kamu. Tapi tunggu biar tetangga dan teman-temanmu sadar bahwa kamu kayaknya pantas. Gitu. Ya. Kalau hari itu juga berdoa, hari itu juga kaya, kira-kira tetangga bilang apa? Iya, wah, ini mah tuyulnya tuyul kualitas tinggi nih, ya kan? Bukan tuyul KW-KW dipunya nih, ya kan? Kemarin nggak punya mobil, sekarang punya mobil Avanza, punya Fortuner gitu misalnya. Curiga orang, maka dibikin dulu proses-proses yang panjang sehingga kayaknya kita itu dilihat oleh orang lain itu pantas, gitu, ya. Jadi jangan terburu-buru pengen kaya kalau kita minta kaya, tapi Allah akan cari dulu jalannya supaya kekayaan kita itu dilihat oleh orang normal dan pantas, gitu, ya. Nah, kalau kaya boleh nyugi, ya kan? Itu kan kekayaannya nggak normal. Yang tadinya susah banget tiba-tiba menjadi kaya banget begitu.
Nah itu enggak beres seperti begitu. Nah, sumatala kemudian Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madajiri. Ya, renggang lambung-lambung mereka, jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Sebagai lambang bahwa jauhnya lambung kita dari tempat tidur di waktu itu kita sedang melaksanakan sholat malam, ya gitu. Sumakola kemudian Nabi berkata lagi, itu pintu-pintu kebaikan udah ada tuh semua, ya, puasa, sedekah, sholat malam. Sumakola kemudian Nabi berkata lagi, Allah ukhbiruka birasil amri wa amudihi. Maukah kamu aku sampaikan rasil amri, perkara yang paling besar dan tiang-tiangnya. Wadir watu sanamihi, dan puluk-puluknya. Kira-kira kalau di kontak itu seperti itu. Qultu, Muaz menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, saya pengen tahu ya Rasulullah, apa itu ya urusan yang paling penting, tiang-tiangnya dan sandaran-sandarannya. Qala Rasulullah menjawab, rasul amri al-Islam. Ya, puncak perkara itu adalah agama Islam. Artinya kalau orang sudah masuk ke dalam agama Islam, berarti dia sudah ada pada perkara yang tertinggi di dalam kebaikan. Wa amuduhu as-shalah, dan tiang daripada agama Islam itu adalah salat. Artinya apa? Salat itulah yang kemudian menjadi penopang utama Islam itu hidup. Kalau orang ngaku Islam tapi enggak salat, pasti Islamnya mati. Wadir watu sanamihi al-jihad, penunjang kehidupannya tidak ada lain adalah jihad di jalan Allah. Jihad itu di jalan Allah macam-macam. Kalau yang paling berat itu jihad fisabilillah, betul-betul melawan orang kafir dalam bentuk peperangan. Terus turun, ya, setelah Islam itu dikuasai, bagaimana mengembangkan agama Islam, itu juga masuk di dalam jihad fisabilillah. Nah, kita ini termasuk ini berada di dalam jihad fisabilillah, sebab kita berada dalam proses mengembangkan ajaran agama Islam. Ya, kalau udah perang, wilayah Islam sudah dikuasai, tapi agama Islamnya nggak diajarkan, nggak dikembangkan, percuma tuh jihadnya jadinya. Ya, maka jihad berikutnya adalah bagaimana mengembangkan agama Islam. Nah, sekarang Nabi bilang lagi, ya, tadi ada amal-amal besar, ya, mulai dari menyembah kepada Allah, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, pergi haji, memiliki pintu-pintu kebaikan, puasa, sedekah, bangun malam, ya, menguasai masalah penting besar yaitu Islam, menguasai tiang-tiangnya yaitu salat, menguasai pengembangan Islamnya yaitu melalui jihad. Nah, itu mungkin berat semua. Bagaimana kita bisa mengendalikan semua itu semua? Ala ukhbiruka bima la dzalika kulli. Maukah kamu aku kasih tahu untuk bisa mengendalikan itu semua? Ya. Qultu bala ya Rasulullah. Muaz menjawab, mau ya Rasulullah. Bagaimana supaya dengan cara mudah hal-hal yang berat tadi itu bisa dikuasai semuanya? Fa'akhadha bilisanihi, lalu Nabi ngambil megang lidahnya. Habis ngomong tuh, maukah kamu aku kasih tahu untuk menguasai semua itu? Muaz menjawab, mau ya Rasulullah. Nabi langsung tunjuk kepada lidahnya. Kata Nabi, qala kuffa alaika hadza. Gitu. Ya, untuk menguasai yang tadi itu, ibadah kepada Allah, salat, zakat, puasa, qiyamul lail dan sebagainya. Kata Nabi, nih penguasanya ini di sini nih. Ya. Kuffa alaika hadza, jaga ini, jaga lidahmu. Ya, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, awa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi.
apakah kami nanti akan disiksa disebabkan gara-gara apa yang kami omongin? Faqala, Nabi menjawab, tsakilat qaumuka, celakalah kamu hai Muaz. Ya, benar Muaz, kamu celaka kalau kamu berbicara dan pembicaraan kamu itu bisa menjadi sebab kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yaqubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak manusia yang dilemparkan ke dalam neraka dengan cara ditublekin dengan kepalanya, mukanya terlebih dahulu, illa hasaidu alsinatihim, kecuali dari hasil buruknya omongan lidah-lidah mereka. Ya, tuh. Artinya kata Nabi kira-kira begini, ibu-ibu. Ya, orang boleh saja beribadah kepada Allah, hebat ibadahnya, dia enggak musyrik, dia salat, dia puasa, dia zakat, ya, dia qiyamul lail, lidahnya ya ngomongin orang melulu, nyakitin orang mulu, ya kan? Enggak boleh dah ada orang yang berbuat apa dia yang nyebarin, ya. Nah, nih nanti ibadahnya yang sangat luar biasa, sholatnya yang luar biasa, puasanya yang luar biasa, sedekahnya yang luar biasa, qiyamul lailnya yang luar biasa, hancur berantakan gara-gara lidahnya yang tidak terjaga karena sering ngomongin keburukan orang lain, nyeritain keburukan orang lain, ya, ghibah, namimah dan lain sebagainya. Ya, ini lidah jadinya. Jadi kalau begitu sebenarnya kata Nabi, kesimpulannya kira-kira kalau kamu pengen ibadah yang baik, tidak memusyrikan diri kepada Allah, ingin mendapatkan pahala sholat, ingin mendapatkan pahala zakat, ingin mendapatkan pahala sedekah, ingin mendapatkan pahala qiyamul lail, gampang, jaga lidahmu. Ya, jaga lidah. Bukan ibu-ibu doang sih yang katanya suka ngomongin orang, bapak-bapak juga suka. Iya, jangan dianggap kalau bapak-bapak kumpul di masjid tuh rame-rame ceritain orang juga bu, gitu ya kan? Sama seperti ibu kumpul di bersama-sama tukang sayur, ya kan? Lagi belanja bareng-bareng tukang sayur, ya kan? Ngomongin orang, ya. Tukang sayur dengar itu yang tadinya nggak tahu, ya kan? Tukang sayur aja dengar bahwa itu katanya ada anaknya ibu Anu, ya kan, hamil duluan sebelum melahirkan, katanya begitu. Ya. Tukang sayur yang tadi nggak tahu jadi tahu, ya kan? Habis belanja di depan rumah ibu, cerita sama banyak ibu-ibu di situ, tukang sayur jalan lagi, ya, ke sebelah sono, ya. Akhirnya sekarang tukang sayur yang mancing-mancing, ya. Bu, emang anaknya ibu Pulana, ya, beranak duluan. Masa iya? Iya tuh ibu-ibu sana saya tadi ceritain. Wah, sekarang tukang sayur tuh yang ngembangin ceritanya, ya kan? Orang sana yang tadi nggak tahu bisa jadi tahu dari tukang sayur, ya kan? Tuh gitu. Ceritanya akhirnya berkembang. Yang tadinya tidak ada diada-adain, ya kan? Yang tadinya ceritanya sedikit jadi banyak. Itu akhirnya kalau dibikinin drama, dibikinin film, bisa itu dari hasil gibahnya ibu-ibu gitu misalnya, gitu ya. Luar biasa kalau ibu-ibu udah bercerita. Pokoknya kalau ibu-ibu udah cerita gibah, bibirnya, matanya, ya. Coba aja ibu lihat kalau ada ibu-ibu yang ngomongnya mengok lidahnya tuh sama mata-matanya tuh delak-deliknya, pasti dia lagi ceritain orang. Dan yang diceritain adalah biasanya yang dia tidak suka, gitu. Ya, itu biasanya seperti itu. Kalau ceritain orang, matanya sampai mendelik-mendelik, mulutnya sampai monyong-monyong begitu, dia lagi ceritain orang, dan orang yang diceritain pasti itu adalah orang yang tidak disukai. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu, ya. Nah, kita jangan begitu. Karena Nabi menjaminkan kepada kita untuk mendapatkan pahala ibadah, mendapatkan pahala sholat, mendapatkan pahala zakat, mendapatkan pahala puasa, mendapatkan pahala haji,
ya mendapatkan pahala jihad, ya semuanya itu dapat diperoleh hanya dengan cara menjaga lidah. Dan bahayanya nih, kalau orang sudah beribadah, udah sholat, udah sedekah, udah zakat, udah puasa, udah haji, tapi lidahnya tidak bisa dijaga, semua yang tadi telah disebutkan dikerjakan tadi bubar semuanya, terhapus semua dengan lidahnya yang tidak bisa terjaga tadi. Ya, maka kalau begitu kita berupaya ya untuk menjaga lidah kita. Ini juga bagian amat penting dalam kehidupan kita, karena ini yang sering terjadi di kalangan kita bersama, ya. Nah, termasuk menjaga lidah adalah upaya kita menghindari dari ghibah. Ya, hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, beliau pernah berdialog dengan sahabat-sahabatnya seraya mengajukan pertanyaan, atadruna mal ghibah? Ya, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan ghibah? Qalu, ya mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih memahaminya. Qala, Nabi menjawab, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ya, kamu menceritakan keburukan saudara-saudaramu. Nah, nih ya, kamu menceritakan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, semua manusia pasti ada sifat buruknya. Ya, kalau sifat buruknya itu diungkap, pasti orang tuh nggak suka. Ya, nah sekarang kita mengungkapkan sifat buruk orang lain, maka sesungguhnya kalau begitu kita sedang melakukan ghibah namanya. Ya, lalu sahabat bertanya lagi, nih yang biasa kita ngomong nih begini, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku omongin begitu yang terjadi pada saudara saya? Kan kita begitu kan ya? Kita ngomongin keburukan saudara kita, teman kita yang memang dikerjain, begitu kan? Nah, itu yang Nabi ditanyakan kepada sahabat. Qala, kalau begitu kata Nabi, in kana fihi ma taqulu faqad tabatahu. Kalau kamu ngomongin dia sesuai dengan keburukannya yang ada, itulah kamu sedang melakukan ghibah. Tuh, kan kita biasanya untuk membela diri kita supaya kita disebut ghibah tuh, ya kita kan pasti bilang, kita nggak ghibah ya, kita ngomongin dia emang dia begitu. Oh, ya kan? Kita ngomongin kejelekan dia, enggak ngomong kejelekannya emang dia begitu katanya. Oh, ya kan? Kita membela diri, ngomongin kejelekan orang lain untuk menyatakan bahwa itu yang dia kerjakan, perbuatan buruknya itu yang saya omongin. Saya nggak berbuat ghibah, padahal itu ghibah. Ya, gampangnya begini deh. Kalau ada seorang mencuri, ya ketangkep. Nah, lalu kita ceritain tuh, tahu nggak si Fulan mencuri? Oh enggak, iya tuh kemarin dia mencuri sepeda, ya kan akhirnya ketangkep tuh digebukin orang. Nah, mencuri itu perbuatan buruk yang apabila diungkapkan orangnya nggak suka. Lalu kita ceritain apa adanya sesuai yang dilakukan oleh pencuri tersebut, menceritakan perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain, bahkan sesuai dengan apa yang ia lakukan, itu masuk ghibah namanya. Sekarang bagaimana? Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Ya, kalau seandainya yang kamu ceritakan itu tidak dilakukan oleh orang tersebut, maka kamu sedang membuat fitnah, membuat buhtan bagi orang tersebut. Ya, orang kagak mencuri, ya orang kagak mencuri, kita bilang tuh dia tuh suka mencuri, tuh dia tuh suka nyolong, ya kita ceritain sama orang-orang lain bahwa dia kerjaannya adalah mencuri, padahal nggak dikerjain. Padahal orang tersebut nggak mencuri, ya. Kita tuduh dia sebagai seorang pencuri. Kita omongin kepada orang lain, oh si Fulan tuh pencuri, si Fulan sedang menyolong dan sebagainya. Ya.
maka omongan kita itu lebih buruk lagi tingkatannya dibandingkan dengan ghibah. Ya, namanya disebut dengan buhtan namanya. Bahasa Indonesia sih fitnah begitu ya. Tapi sesungguhnya itu lebih kejam daripada fitnah. Seorang mursyid pernah ditanya oleh ya salik ya seorang muridnya begitu. Tuan guru, ya, saya minta maaf karena saya menceritakan keburukan tuan guru. Ya, tak apa-apa ya. Tapi sebelum saya maafin ya, kamu saya tugasin nih ya, bulu kemoceng. Ada si guru tuh punya kemoceng. Bulu kemoceng ini kamu cabut-cabutin ya sejauh kamu jalan ya. Itu guru buat memaafkannya. Iya. Nah tuh murid nyantai aja, sambil jalan cabutin, sambil jalan cabutin, sambil jalan cabutin. Entah kalau udah rapi balik lagi kemari ya. Balik lagi tuh sudah tinggal membawa rotannya saja tuh ya kepada gurunya. Tuan guru ini ya kemocengnya udah saya gundulin, tinggal rotannya doang ya, kata gurunya. Nah sekarang coba ambil lagi bulu-bulu yang tadi kamu sebar-sebar, yang tadi kamu buang-buang di jalan, ambil lagi semuanya, tempel lagi di kemoceng tersebut. Ah, kata murid, kalau gua tahu perintahnya begini, mendingan dari tadi aja gua enggak cabut-cabutin ya kan? Karena perintahnya begitu supaya balikin lagi tuh bulu-bulunya. Akhirnya yang namanya bulu kan ringan ya. Bulu kemoceng kan terbuat dari bulu ayam yang halus tuh ya. Itu dibuang dengan cara melempar, kan terbang dia entah kemana begitu ya. Akhirnya jalan cari-cari di tempat tadi dia melempar, membuang bulu-bulu ayam yang ada di kemoceng tersebut. Akhirnya hanya beberapa saja yang ditemukan ya. Udah jalan sesuai dengan yang tadi dia buang-buang tuh, ternyata udah nggak ditemukan lagi ya. Semua bulu ayamnya itu, bulu kemocengnya udah hilang. Kemudian balik lagi ke tuan gurunya. Tuan guru, cuma segini doang nih yang saya temukan ya, cuma segini doang yang saya temukan. Yang lainnya kemana, tanya tuan guru. Ya nggak tahu, udah ditiup angin kali ya kan. Ya sudah ya, kata tuan guru, nah ya muridku, kamu seberapapun kamu meminta maaf kepada orang yang kamu ghibahkan, mungkin hanya sebagian kecil yang kamu bisa terima maafnya. Tapi cerita kamu yang kamu ceritakan kepada orang lain tentang kejahatan orang tersebut, mungkin sudah tidak bisa berhenti untuk disebarkan oleh orang lain. Ya, saya cerita sama 2 orang, kan 2 orang ini nanti cerita lagi sama orang lain, gitu kan? Berantai terus ya kan. Kalau saya minta maaf sama orang yang saya ceritakan, Pak, maafin saya ceritain Bapak sama orang tersebut, mungkin dia memaafkan, tapi cerita buruknya tidak berhenti kemana-mana. Ya, kenapa? Karena bisa saja lidah itu tidak bisa lagi dikendalikan melalui ghibahnya tadi. Maka jangan ghibah. Maka Nabi mengatakan orang yang berghibah itu ya dosanya lebih berat daripada 70 kali berzina. Bayangkan ya, mohon maaf, seseorang yang sudah resmi menikah, sudah melakukan hubungan suami istri ya, lalu kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah dia dirajam sampai mati. Ya, bahasanya hukum rajam namanya gitu ya. Nah, itu sekali berzina tuh. Sekali berzina ketahuan ya, lalu dia dihukum dengan cara tuh, laki perempuannya sama tuh kalau dua-duanya sudah menikah gitu ya. Laki perempuannya udah nikah, selingkuh lagi dengan perempuan yang lainnya yang juga sudah menikah juga begitu. Akhirnya dia harus dihukum dengan cara badannya dipendam setengah ya, dipendam di tanah begitu. Nanti kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya nimpugin dia dengan batu-batu sebesar kepala manusia gini, disiapin oleh panitia khusus. Sampai kapan? Sampai mati. Nimpugin bareng-bareng ya, mati. Nah itu baru 1 kali zina.
Sekarang kalau 70 kali zina, berarti orang tersebut harus dihukum 70 kali rajam. Apa ada orang yang punya 70 nyawa? Ya, satu nyawa setelah dimatikan, matilah sudah. Ini ternyata orang riba itu harus dihukum dengan 70 kali zina. Ya, berarti orang yang riba itu akan dihukum dengan 70 kali mati lagi kalau begitu. Yang mau menghidupkan siapa? Habis mati, Allah nggak pernah menghidupkan orang lagi secara normal. Ya, nggak ada yang kayak gitu. Habis mati ya udah mati. Berarti ini orang baru sekali mati, baru sekali dirajam kalau seandainya kejadian. Berarti masih ada dosa 69 zina yang tidak bisa dihukum di dunia karena orangnya sudah mati. Kan percuma nih mungkin orang mati juga. Ya. Nah, lalu 60 zina yang lainnya nanti tunda hukumannya di akhirat kelak kalau begitu. Jadi berat kalau begitu, ya. Maka hati-hati ya, kita jangan sampai melakukan ghibah, ya. Saya emang gak ghibah, tapi dengerin gak? Ya namanya orang ngomong saya dengerin. Nah, ya. Yang ngomong sama yang dengerin sama statusnya, ya. Kalau ada orang ghibah, kalau ibu nggak bisa kasih tahu, ya udah tinggal, ya jangan ikut nimbrung di dalamnya walaupun diam, ya kan? Lalu ngaku sama orang lain, gua nggak ngomongin orang sih, ya tapi dengerin aja, ya sama kalau gitu, ya. Mendengarkan dan ngomongin orang itu hukumnya adalah sama kalau begitu. Jangan ikut terlibat di dalam proses ghibah. Kalau nggak bisa menghentikan, lebih baik kita meninggalkan ya majelis ghibah. Wah, luar biasa banget namanya majelis ghibah kalau begitu, ya. Karena ghibah ini kalau udah dilaksanakan oleh orang lain itu nggak perlu tempat, ya. Nggak perlu tempat yang jelek, nggak perlu tempat yang apa segala macam. Di masjid pun, di majelis ilmu pun, ya itu ghibah bisa terjadi, ya. Nah, maka sangat berbahaya sekali, ya, bahaya lidah ini. Berikutnya perintah untuk ya berkata baik atau diam. Ini termasuk upaya untuk menjaga lidah kita, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau kalau tidak bisa, hendaknya dia diam. Ya, diamnya juga dengan diam yang berkualitas. Ya, diamnya diantaranya yang pertama yang paling tinggi, kalau dia bisa mengganti diamnya dengan berzikir walaupun tanpa melantunkannya di lidah. Yang kedua, diamnya itu adalah upaya menghindar dari ghibah tersebut. Ya, yang ketiga, kalau bisa ngasih tahu kepada orang yang sedang berghibah bahwa itu perbuatan yang buruk sekali, besar dosanya. Kalau dilawan oleh orang yang lagi ghibah enak-enak tuh diberhentiin. Kayak tadi tuh ngomongnya begitu ya kan? Kita nggak nyeritain orang kok, nggak nyeritain keburukannya, emang dia melakukan kayak gitu, gitu, ya kan banyak yang ngomong gitu ya. Sebagai upaya pembelaan dia, kita bilangin, Bu, menceritakan keburukan yang ibu kerjakan itu yang ghibah, gitu, ya, kasih tahu yang seperti itu. Nah ini berkata baik atau diam tuh maksudnya seperti itu, ya, bukan diam kagak ada manfaatnya, begitu, ya. Nah, termasuk berkata baik, berkata kepada orang yang sedang melakukan ghibah supaya dia menghentikan proses ghibahnya tadi. Nah, kasih tahu tuh bahwa ghibah itu dosanya sangat luar biasa sekali. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, ada seorang waliullah, ini sama-sama waliullah cuma beda tugasnya, ya. Di Masjidil Haram itu waliullah yang ditugaskan sholat. Nah, jalan tuh dari rumahnya menuju ke Masjidil Haram di waktu menjelang azan. Sampai di pinggir Masjidil Haram azan tiba. Ada waliullah yang lainnya
sama-sama wali juga, tapi beda tingkatannya. Dia kerjaannya ngesal sepatu. Ya. Dulu di Masjidil Haram masih ada yang kayak gitu. Ya, sekarang kan nggak boleh gitu. Ya. Ini yang ditugaskan sholat oleh Allah, melihat wali yang lainnya masih ngesol sepatu begitu, padahal udah waktu sholat. Itu yang jalan ke masjid ngomong di hatinya tuh, ya, udah azan masih ngesol aja, ya, nggak ngomong sama yang tukang sholat tadi tuh, ngomongnya di dalam hatinya, udah azan masih ngesol aja, berhenti udah gitu, cuman ngomongnya dalam hati. Biasanya kan kalau para waliullah nggak usah ngomong langsung juga masing-masing itu bisa menerimanya gitu ya. Sambil terus jalan ke masjid, ya. Akhirnya malam tiba, si waliullah yang tadi sholat tidur. Di dalam tidurnya sang wali ini bermimpi, ya. Itu ada ratusan orang bawa nampan besar-besar yang isinya aneka ragam olahan daging. Ya, ada semur, ada dendeng, ada sop daging, ya macam daging pokoknya semua ada di situ. Dengan nampan yang gede-gede begitu. Ya, sang wali ini dibawain daging begitu banyak dengan jumlah yang begitu besar-besar, nampannya di dalam mimpinya kebingungan. Ini ada acara apa? Kok banyak banget kamu bawa daging untuk saya? Kan saya tidak mesen daging segini banyaknya. Itu perwakilan orang yang datang bawa daging ngasih tahu kepada dia, Tuan Guru, ini adalah daging tukang sol yang tadi kamu gibati. Ini adalah daging olahan daging tukang sol yang tadi siang kamu gibati. Kalau waliullah enak, salah dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kaget dia istighfar, cari tukang sol tersebut, minta maaf, ya kan? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Ini dosa orang yang berghibah, ya. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang sudah dalam keadaan mati? Jadi orang berghibah sama seperti orang yang sedang memakan daging orang yang digibahinya itu. Ya, saya menceritakan orang namanya Ahmad gitu misalnya. Itu artinya saya sedang makan dagingnya Ahmad dan Ahmadnya sudah mati. Jadi saya makan daging bangkainya si Ahmad. Itu begitu, ya. Dosanya sampai seperti itu. Tapi Allah kasih tahu, fakarih dulu, pasti kamu gak suka. Ya siapa yang suka daging orang, ya kan? Kan daging bangkai itu berarti, ya. Tapi seperti itulah. Jika kita ngomongin ribahin orang, sama artinya kita sedang makan daging orang tersebut dalam keadaan mati orang, ya. Maka tadi sang waliullah itu dibawain olahan daging dari orang yang digibahinya, yang didendeng, yang disemur, yang direndang, yang diapain aja itu macam-macam daging ada semua di dalam mimpinya tadi, ya. Nah ini, ya, kalau waliullah kan ditegur sama Allah, enak jadi. Dia berbuat salah sedikit dikasih tahu, ya. Kalau kita sebagai manusia biasa ada yang negur enggak? Enggak ada, Allah enggak negur, Allah biarin aja, ya. Kalau kamu mau taubat, ya taubat. Tapi kalau tidak, ya udah dosanya berkepanjangan jadinya, ya. Nah, ini ruginya kita kalau seandainya kita tidak mampu untuk menjaga lidah kita. Sekarang ada jaminan dari Rasulullah, ya. Siapa yang bisa menjaga lidahnya dan bisa menjaga kehormatannya, kemaluannya, langsung Allah jaminkan dia akan masuk surga. An Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, beliau semoga diridai oleh Allah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok enggak ini? Enggak. Sebentar ya, saya keluarkan.
Sebentar ya. Ya, Rasulullah bersabda, "Man yatmanu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Ya, kata Nabi, siapa saja yang bisa menjaminkan bagiku ya sesuatu yang ada di antara dua rahangnya dan sesuatu yang ada di antara dua kakinya, atman lahul jannah, aku akan jaminkan baginya masuk ke dalam surga. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang ada pada dua rahang? Ya, katanya wal lihyain huma izamul fakkain. Lihyain itu adalah tulang rahang. Wal muradu bil hadis hifdzul lisan 'anil kalamil batil. Maksud daripada hadis ini adalah menjaga lidah dari kalam, dari ucapan yang batil, ya. Wal famu an aklil haram, menjaga mulut dari makanan yang haram. Wal faraj, ya, dan kemaluan aniz zina, dari perbuatan zina. Menjaga sesuatu yang di antara dua rahang artinya menjaga lidahnya. Ya, jangan ngomongin yang buruk, ya, jangan ghibah, jangan fitnah. Terus menjaga sesuatu yang terletak di antara dua kaki, yaitu menjaga kehormatan kita, menjaga kemaluan kita, jangan melakukan perbuatan zina. Kalau itu bisa kita jaga, maka Nabi menjaminkan bahwa kita adalah orang-orang yang patut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berzina kelihatannya mungkin kita udah bisa kalau menjaganya. Allah selamatkan sudah kita melalui perkawinan kita dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang lidah nih yang berat ya. Lidah nih yang berat karena ya ini dikerjakan di mana saja, kapan saja. Sekarang bahkan nggak harus ngomong, ya. Pengganti daripada omongan kita nih, jari-jari kita nih, ya. Yang kita kirim berita-berita bohong ke WA, ya kan? Nah, itu juga masuk dalam kategori ghibah juga. Hati-hati kalau ada orang yang mengirim berita tentang keburukan seseorang, cukup bagi ibu membaca dan mendeletnya setelah itu. Ya, jangan di-share ulang lagi ke orang lain. Kalau ibu ikut nge-share lagi, ya berarti sama akhirnya ibu juga ikut menyebar ghibah lagi kalau begitu. Ya, jadi jangan disangka bahwa sekarang dengan alat modern seperti ya handphone, WA-nya itu kemudian kita berhenti dari ghibah. Tidak. Bahwa dengan berita yang kita sebarkan melalui WA kita itu juga masuk setingkat dengan ghibah yang kita ngomongin langsung gitu, ya. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah ya dalam berbicara, karena jaminan Rasulullah enggak kawe-kawe. Ya, jaminan Rasulullah surga. Kenapa? Berat menjaganya. Kalau seandainya menjaga lidah itu ringan, kalau seandainya menjaga kemaluan itu ringan, paling-paling hadiahnya kipas angin kali.
Ya, paling-paling itu kata Nabi, siapa yang menjaga lidahnya dan menjaga kemaluannya, saya siapkan kipas angin, kata Nabi begitu. Kenapa? Mungkin ringan, tapi permasalahannya jaga lidah itu adalah perkara berat, jaga kemaluan juga itu adalah perkara berat. Mungkin karena kita udah nikah dengan baik, ya kan, kita terjaga keluarga kita nggak melakukan hal yang seperti itu mungkin kita bisa menjaganya. Tapi bagi kalangan orang-orang tertentu, ya, yang namanya berzina ini bisa jadi merupakan satu kebutuhan tertentu, ya, bisa jadi merupakan satu pekerjaannya dan tempat penghasilannya, ya. Tidak sedikit orang yang sedemikian tadi, dan tidak sedikit sekarang model-model perempuan-perempuan berzina itu juga menjualkan badannya, menjual dirinya, udah nggak lagi telanjang di jalanan. Sekarang bahkan banyak yang melakukan atau orang-orang berzina tuh berpakaiannya sama seperti ibu, pakai kudungan, rapi, pakai jilbab dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya dia juga termasuk orang-orang yang melakukan penjualan dirinya untuk melakukan perzinahan. Yang begitu udah banyak modelnya, ya. Maka kita berhati-hati yang demikian tadi itu. Wah, kalau cerita misalnya tentang pejabat, ya kan, orang-orang yang banyak duit, pengusaha dan lain sebagainya, itu sih dah hal yang lumrah begitu, ya. Karena untuk mendapatkan satu proyek, ya, bagi sebuah pimpinan perusahaan, dia itu udah banyak duit, ya. Kalau dikasih duit lagi, dia mungkin tak bosan dengan duit. Tapi ya, yang dia suka itu kalau dikasih daun muda gitu, ya kan. Nah, saya kira Bapak Ibu tahu deh apa yang dimaksud dengan daun muda gitu, ya. Jadi untuk bisa tembus nih proyeknya nih, siapa yang bisa ngasih tanda tangan, bawain tuh dia daun muda, ya, ke kantornya, siapin hotelnya dan lain sebagainya. Nanti besok proposalnya pasti ditandatangani. Itu begitu, ya. Nah, ini di zaman modern udah modelnya kayak begitu, ya. Maka jaga keluarga kita, jaga suami kita, jaga anak-anak kita. Bukan saja jaga anak perempuan kalau kita bilang sekarang, ya. Yang kita perlu berhati-hati bukan lagi anak perempuan. Mungkin kita berhati-hati dengan anak perempuan karena dia, ya, setelah melakukan hubungan badan dia akan hamil. Ingat, anak ibu hamil yang perempuan itu yang ngerjain kan anak laki, ya kan? Jadi jangan disangka, anak saya anak laki aman. Lah, emang yang guntingin perempuan siapa? Ya. Iya kan, kalau dia melakukan perzinahan berarti kan yang berzina ya laki dan perempuan kalau begitu. Jangan dianggap kemudian kalau punya anak laki aman, tanpa pengamanan dari ibu, tanpa penjagaan agama dan lain sebagainya. Yang menghamili dan yang menzinahi perempuan itu adalah laki-laki. Jadi jangan dianggap anak saya aman laki-laki. Aman tidak hamil, iya. Ya, karena memang naturalnya laki-laki kan gak mungkin hamil. Tapi yang namanya tidak aman berzina, siapa yang bisa menjaga? Kalau dia tidak dijaga oleh orang tuanya, tidak dijaga oleh agamanya, wah, di zaman sekarang amat sangat berbahaya sekali, ya. Satu lagi, menjaga lidah masuk dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ya. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kalimat yang diridhai oleh Allah. La yulqi laha balan. Ia tidak menganggapnya hal yang penting. Yarfa'ullahu biha darajat. Namun Allah mengangkat derajat dengan ungkapannya tadi. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu perkataan yang dimurkai oleh Allah. La yulqi laha balan, dia tidak menganggapnya hal omongan tersebut sebagai sesuatu yang penting. Yahwi biha fi jahannam, yang demikian itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka jahannam. Ini para ibu sekalian, para bapak. Ya, ini karena lidah ringan, ya. Omongan yang kita keluarkan dari lidah kita, kalau kita melakukan dan ngomongin sesuatu yang baik, ngucapin yang baik, bisa jadi mungkin kita nggak peduli dengan omongan kita.
kita berzikir, ya, kita menyebut nama Allah, kita berselawat, kita anggap itu kecil-kecilannya. Tetapi di hadapan Allah, zikir kita, salawat kita, tasbih kita, itu ternyata besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan omongan-omongan yang ringan itu derajat manusia itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan manusia mungkin dia orang yang biasa-biasa saja. Di hadapan manusia bisa jadi dia sebagai orang yang hina, tapi kalamnya, lidahnya yang selalu berbicara menyebut nama Allah dengan sebutan yang ringan-ringan, itu menyebabkan dia dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi ada dua ucapan, kalimatani khafifatani thaqilatani ala mizan subhanallah walhamdulillah. Ya, dua ucapan ringan di lidah tapi besar di dalam timbangan, di dalam mizan di akhirat, yaitu dua kalimat tersebut adalah subhanallah walhamdulillah. Mungkin kita sering kali tuh ngucapin yang kayak begitu, ya, ngucapin dengan gampang subhanallah, alhamdulillah, ya, dalam pembicaraan, dalam omongan atau dalam pembicaraan kita sehari-hari kita ucapkan sedemikian tadi. Itu ucapannya ringan, bahkan mungkin kita nggak peduli, nggak pernah hitung-hitung berapa banyak subhanallah yang kita sebutkan, berapa banyak alhamdulillah yang sudah kita sebutkan. Kita tak peduli dengan omongan baik tersebut, tetapi omongan tersebut di hadapan Allah punya nilai besar, ya, yang kemudian akhirnya dengan omongan yang ringan tadi Allah angkat derajat hambanya tadi dengan lidahnya yang berbicara dengan pembicaraan yang baik, ngomongin yang baik, ngucapin yang baik. Sebaliknya, ya, ada juga hamba yang dengan lidahnya ngomong enteng, gampang, kagak peduli, tapi di hadapan Allah berat hukumannya. Ya, omongannya ringan, orang berani ditantang-tantangin dengan omongan tersebut. Ya, pengen cari-cari bukti ilmiahnya dan lain sebagainya karena diberani dan lain sebagainya. Akhirnya diberani ngomong sembarangan, tetapi di hadapan Allah itu yang nanti akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Di zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit orang yang sudah berani untuk ngomong, agama itu semua sama. Ya, itu yang ngomong begitu, ya profesor, doktor, ya kan, dia mengajukan sanggahan-sanggahan, dia mengajukan bukti argumen-argumen bahwa satu agama dengan agama yang lain itu hukumnya adalah sama. Ya, nanti kata mereka juga masuk surga bersama-sama juga. Ini omongannya kayak begini, ringan, ya, didengar oleh banyak orang dan lain sebagainya. Tapi nanti di akhirat itu yang nanti akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Kalau semua agama sama, kita lihat saja coba ibadahnya orang Islam sama dengan ibadahnya orang non-Muslim lainnya, kan tidak, ya kan? Kalau seandainya sama, mestinya sholatnya sama dong kalau begitu. Ya, ternyata kan tidak. Ya, lebih-lebih lagi di tempat-tempat tertentu banyak non-Muslim tertentu yang menyerang umat Islam karena kebencian mereka kepada agama Islam. Kalau seandainya agama mereka sama dengan agama Islam, kenapa harus menyerang umat Islam? Ya, kan agamanya sama. Agama lu sama agama gua walaupun beda nama tapi sama. Nanti kita masuk sama bareng-bareng ke dalam surga. Kenyataannya umat yang lain menyerang umat Islam. Ya, kalau begitu itu menunjukkan bahwa agama Islam berbeda dengan agama yang lain. Nah, bagi ilmuwan tertentu, bagi profesor tertentu, bagi kiai tertentu bahkan dia bisa berkata bahwa agama Islam sama dengan agama yang lain. Surganya nanti masuk sama-sama surga, Tuhannya juga Tuhan yang satu katanya dan lain sebagainya. Ya, omongannya ringan tapi akibatnya sangat berat sekali. Lebih-lebih kalau sudah menuhankan Allah dan menyamakannya dengan yang lain, itu pasti ya omongannya amat ringan dan lain sebagainya, tapi hukumannya sangat berat. Bapak Ibu kalau baca sekarang di YouTube tuh ada tuh, ya. Pergi haji sudah tidak wajib lagi, ya, karena proses menunggunya kelamaan. Lah, enak benar kalau begitu. Ya,
Ya, gara-gara nunggunya lama, akibatnya wajib hajinya jadi tidak wajib. Enak banget tuh ngomong kayak begitu kalau begitu. Dianggap omongan kayak begitu tuh itu nggak ada apa-apanya. Firman Allah masih berlaku, ya wa atimul hajja wal umrata lillah wa adzin bin nasi bil hajji atuka rijala wa ala kulli dhamiri yadina min kulli fajjin amin. Ya, walillahi ala nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban hajinya di Al-Qur'an belum dihapus. Orang tersebut sudah menghapus kewajiban haji gara-gara nunggu kuotanya kelamaan. Enak dong kalau begitu, ya. Sekarang kalau kita punya duit 40 juta, 50 juta, bikin aja kontrakan kalau begitu, ya kan? Lalu orang tanya, kenapa Bu nggak pergi haji? Kan pergi haji dan nggak wajib. Kenapa? Nunggunya kelamaan, mendingan gue bikin kontrakan. Nah, ya. Orang yang punya uang, orang yang punya kesempatan, dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, fal yamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Orang yang punya uang, yang punya kesehatan, punya kesempatan tidak mau berhaji, matinya setara dengan kematian orang Yahudi dan kematian orang Nasrani. Ya, kan berarti omongan kecil hukumnya besar kalau gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, saya kira ini saya harus ke kampus soalnya nanti. Ada pertanyaan mungkin? Baik, Ustaz, terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita misalnya warehouse, ada orang mencuri, mereka foto, orang mencuri kita foto, kemudian kita WA-kan dengan gambarnya. Ini maksudnya bukan mau mencemarkan, tapi supaya orang-orang lain misalnya di masjid, orang-orang masjid itu tidak harus hati-hati kalau ada orang membuat seperti itu. Gimana sih? Ya. Jadi nanti ada beberapa pengecualian di dalam ajaran agama Islam yang nanti tidak masuk dalam kategori ghibah, ya. Di antaranya yang paling tinggi itu hakim, ya. Hakim bertanya kepada saksi, fulan, ya, kamu adalah saksi. Kamu kenal dengan si fulan ini? Ya, apa kerjaannya? Nah, ya kan? Nyebut itu. Oh, fulan ini begini. Kerjaannya sebagai. Nah, ngomongin fulan di luar itu, ya di depan hakim untuk menjelaskan siapa si fulan tersebut, itu tidak masuk dalam kategori ghibah, gitu, ya. Yang kedua, di dalam proses mencari orang yang namanya banyak. Udin. Ada berapa nama Udin? Ya. Awaludin, Sawaludin, ya kan? Macam-macam. Panggilannya kan Udin semua, ya kan? Nah, ada orang di kampung ini nama Udin ada 10, ya. Nah, salah satu yang dibutuhkan atau yang dicari adalah Udin Picek. Ya. Iya. Pak, mana namanya Udin? Oh, lalu kita tanya lagi, Udin yang mana? Ya, di sini ada Udin pincang, ada Udin tukang kawin, ya, ada Udin yang matanya pincang. Oh iya, Udin yang matanya pincang itu yang saya cari. Oh, itu rumahnya. Itu menjelaskan seperti itu bukan masuk ghibah. Ya. Terus menyebarkan berita, hati-hati agar kita waspada kepada orang tertentu yang mungkin juga perlakuannya jahat. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terhipnotis, jangan sampai juga rumah kita dibobol dan lain sebagainya. Buat tindakan hati-hati, itu juga masuk bukan ghibah namanya, ya. Karena itu digunakan untuk menjaga diri, bersikap hati-hati, waspada, ya kan? Kalau kita sengaja nyebar-nyebarin untuk atas dasar kebencian, hati-hati, nih maling nih gitu misalnya, ya. Itu namanya kita menggibahi orang lain, walaupun memang dia maling sebenarnya, tapi tujuan kita untuk menyebarkan keburukan dia gitu. Tapi kalau untuk menjaga siapapun supaya jangan sampai terkena kejahatannya, itu boleh kita sebarkan, ya. Mengingatkan orang lain jangan sampai menjadi korbannya gitu, ya. Itu seperti itu.
Ya, zaman sekarang kalau HP kita dihacker, ya dihack bisa nggak dia? Assalamualaikum Bu, ya ini saya ibu saya lagi di rumah sakit, bisa apa punya duit nggak di rekening? Ya pinjam dulu deh barang 10 juta, ntar sore saya transfer. Ada nggak yang begitu? Saya sering itu yang begitu ya kan. Nah ini kan berarti ya kita perlu berhati-hati sama orang yang begini. Jangan-jangan orang tersebut kayaknya gaya-gayanya kayak bener begitu ya kan. Nah akhirnya karena kita kasihan ibunya di rumah sakit, kita transfer 10 juta. Tahu-tahu ya itu dia bisa menghack ya nomor HP orang lain. Tadi pagi baru saya dapat ya, dari kemarin sudah dapat 2 orang. Nah, dari tadi pagi baru dapat ya. Itu pertanyaannya pasti begitu. Assalamualaikum Kiai, saya dipanggil Kiai begitu. Ya mungkin karena foto dan sebagainya dilihat ya dan sebagainya. Kiai ada uang nggak di rekening? Pinjam 5 juta dulu. Ntar sore saya balikin, saya transfer lagi. Saya balikin ada. Ya, saya bilang ada begitu ya kan. Nah kemudian bisa ditransfer enggak? Enggak. Datang aja kemari yuk kita ngopi-ngopi gitu. Dia mau nggak tuh ngambil ke rumah saya? Nggak mau, orang dimaling memang ya kan. Nah, jadi saya kalau dapat berita kayak begitu tuh, saya bilang ya ada uangnya, tapi cash ya, datang ke rumah seperti biasa ngopi-ngopi dulu begitu. Seolah-olah saya kenal dia. Emang teman-teman kita yang dihack tuh nomornya. Tadi pagi, mohon maaf saya sebutkan saja Bapak Darmuji. Bapak Darmuji itu seorang guru. Ya teman saya ada di beberapa di tempat itu dihack. Nah nomornya termasuk saya ada di grup dengan beliau gitu. Saya kasih tahu tuh teman-teman hati-hati ya, ini udah ada penipuan ya. Nah itu supaya orang yang kenal dengan dia jangan sampai tertipu. Nah itu juga masuk upaya untuk menjaga diri namanya ya. Baik, silakan ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalnya saya bilang ada Ustaz tolong nasihati anak saya begini, itu termasuk riba nggak Ustaz? Tidak, karena saya kalau disuruh nasihatin kemudian nggak tahu masalahnya, apa yang harus saya nasihatin? Iya. Ya, jadi kita mungkin untuk menasehati orang kan perlu ya mungkin kesalahannya supaya kita tahu apakah dia melakukan sesuatu apa begitu kan ya. Nah, maka ibu kalau minta nasihat kepada seperti itu kepada orang lain, anak saya nggak mau sholat gitu misalnya ya kan, bilangin sama ustadznya, Pak tolong dong nasihatin anak saya ini biar mau sholat, udah gede nggak mau sholat. Nah itu bukannya riba, karena kalau nggak tahu nasihatin, akhirnya saya datang ke rumahnya, ya, nah kamu kan umurnya udah sekarang udah gede nih, kawin dah buru-buru. Itu bukan masalahnya. Orang bukan mau kawin, orang mau disuruh sholat, malah saya nasihatin supaya kawin. Nah kan jadi salah akhirnya kan. Nah itu kira-kira ya. Ya jadi hal-hal yang sedemikian yang perlu dijelaskan, ya itu memang untuk kejelasannya penting untuk disampaikan supaya nanti tidak salah. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Oh tadi sebentar dulu. Assalamualaikum. Kalau kita sedang diajak bersila, kita nyabarin. Kan pasti orang yang suruh sabar marah. Oh istighfar aja. Salah kayak Tidak. Itu kan kita mengingatkan orang ya. tapi dia pasti marah. Ya, biasalah itu Bu. Jangankan orang-orang seperti kita, Nabi Muhammad aja banyak yang dendam, ya kan? Nabi Muhammad tuh kan orang paling mulia, paling hebat di sisi Allah. Apakah Nabi Muhammad lepas dari kebencian orang lain? Enggak, ya kan? Musuhnya banyak Nabi Muhammad itu juga, ya kan? Kalau kita sedang mengingatkan orang lain, akhirnya orang lain kedek sama kita, jangan heran gitu, ya kan? Pak Ustaz, Ya. ada pertanyaan. Saya ada 3 pertanyaan Pak Ustaz. Ya. Satu. Satu-satu ya, satu-satu. Ya. Satu lupa. Apa yang dimaksud dengan zina
kecil. Ya, baik, satu-satu. Jadi nanti ada macam-macam zina. Kalau yang benar-benar zina nanti ada terbagi kepada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Ya, zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah. Itu namanya zina muhsan. Udah nikah tapi masih berzina, itu namanya zina muhsan. Ada zina yang ghairu muhsan, benar-benar berzina nih, ya. Tapi itu dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Anggaplah dia perawan, belum menikah, perjaka, belum menikah, lalu kemudian dia berzina. Adapun pasangan zinanya sudah menikah atau belum, itu nanti ya masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, itu zina yang besarnya. Nah, zina yang kecilnya itu adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tubuh bukan digunakan untuk pada tempat yang semestinya, itu masuk dalam kategori zina kecil namanya. Mata saya memandang lawan jenis saya, ya, nah itu namanya disebut dengan zina mata namanya. Kuping saya mendengarkan, ya, hal-hal yang diharamkan, ya. Zaman sekarang kan Pak ada tuh rekaman-rekaman omongan-omongan cewek yang lagi mendesah-mendesah gitu. Ya, ada itu, ya. Supaya membangkitkan selera katanya begitu, ya. Nah, itu masuk dalam kategori zina telinga. Nah, jadi yang bukan dengan zina dengan kehormatan, dengan kemaluan, itu nanti pelanggaran-pelanggarannya masuk dalam kategori zina kecil. Tapi semuanya itu kalau seandainya kita bisa bertobat, bisa berwudu, salat 2 rakaat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu zina kecil maksudnya. Yang kedua, dan yang terakhir aja. Jadi misalnya kasus kita naik angkot Jaklingko gitu, terus di depan kita naik perempuan pakai rok mini dan UKC gitu. Kan kalau kelihatan nanti takut zina mata, tapi nggak dilihat juga kelihatan. Iya, ini dia nih tugas ibu-ibu nih, ya. Ibu-ibu tolong ya pakaian yang rapi dan lain sebagainya. Nih laki-laki nih udah bertobat, udah istighfar, bubar tuh istighfarnya gara-gara ibu memakai pakaian yang tidak senonoh, gitu ya kan ya? Iya. Tidak dilihat mubazir, dilihat juga barang bagus kan begitu ya. Nah. Jadi kalau seandainya bentuknya kayak begitu, di mana kita tidak bisa menghindar, ya, yaitu Allah memaafkannya. Kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, "Alaikal lakal awwal wa alaikal tsani." Ya. Kamu enggak apa-apa kalau melihat yang pertama kali, tapi kalau yang kedua kalinya, nah itu yang ada dosanya, begitu, ya. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin cari upaya untuk menghindar, ya. Tapi kalau tidak bisa menghindar, ya jangan diperturutkan begitu. Kalau sekarang kan kita bisa melihat HP gitu ya, alihkan saja ke HP kita begitu, dan lain sebagainya. Ya, Ustaz, terakhir Ustaz. Jadi gini, misalkan Ustaz, ini mau cerita mengenai ada unsur ghibah, tapi diawali dengan satu mengucap bismillah, kedua kita mengambil ibrohnya, baru cerita mengenai ghibah, boleh nggak Ustaz? Saya kira banyak ya cerita-cerita begitu di dalam Al-Quran. Ceritanya Abu Lahab memang bukan ghibah itu, ya, itu masuk dalam ayat Al-Quran kan itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu kan cerita tentang keburukan Abu Lahab, kan masuk ke dalam Al-Quran, ya. Tapi tadi itu yang diambil adalah ibrahnya. Jangan sampai kita berlaku sebagaimana perlakuan Abu Lahab. Menceritakan orang kafir, ghibah bukan? Ghibah. Tapi coba cerita dalam Al-Quran, Fir'aun ada ceritanya kan? Ada. Namrud ada ceritanya, Haman ada ceritanya, ya. Itu semua orang-orang jahat semua, ya. Tapi Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Apakah Allah sedang berghibah dengan kita? Tidak, ya. Kita diminta oleh Allah pelajari kasus-kasus orang buruk, jangan berlaku buruk, ya. Pelajari kasus-kasus orang baik supaya kita berlaku baik, ya. Kasusnya Nabi Yusuf itu kan lebih keren lagi, ya. Kasus perselingkuhan.
Ada nggak di zaman sekarang perselingkuhan? Banyak. Nah, ya kan? Yang ngomong banyak pengalaman kayak. Ya. Nah, dari kan kalau begitu artinya dari zaman dahulu perselingkuhan udah ada. Ya. Bahkan Allah ceritakan perselingkuhan itu di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, artinya apa? Kita belajar dari Al-Qur'an, jangan melakukan perselingkuhan. Gitu jadinya ya. Istri-istri Nabi banyak nggak yang jahat? Ada ya. Diceritakan tuh istrinya Nabi Nuh dan lain sebagainya. Itu ada. Anaknya Nabi Nuh misalnya ya kan Kan'an, itu diceritakan oleh Allah. Tapi itu sebagai sebuah pelajaran, jangan sampai kita melakukan tindakan yang sama dengan mereka. Jadi setiap pelajaran atau setiap kasus yang bisa kita ambil pelajarannya untuk kebaikan kita, nah itu tidak masuk dalam kategori riba. Sebab Al-Quran juga ngajarin yang kayak begitu. Ya, menceritakan keburukan Fir'aun, menceritakan keburukan Abu Lahab, ya, menceritakan keburukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kalimat yang ada di dalam Al-Quran tuh, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu ceritanya orang munafik. Biang keladinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuma di situ memang enggak Allah jelaskan siapa namanya. Tapi yang jelas ada Fir'aun ya, ada Abu Lahab, ada istrinya wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya apa namanya? Penyebar kayu bakar. Yang dimaksud dengan penyebar kayu bakar berarti nyebarin apa? Nyebarin fitnah, biar orang pada ribut gitu jadinya. Sebagaimana nyebarin api yang dibakar akibatnya terjadi kebakaran begitu, ya. Nah, jadi hal-hal yang sedemikian itu memang ada di dalam Al-Qur'an, memang ada tuntunannya, tapi bukan untuk menceritakan kejelekannya, tapi untuk memahami kasusnya. Lalu kemudian jangan sampai kita melakukan keburukan yang sama dengan mereka seperti itu. Demikian. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.